Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Amalia. Dalam video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas sedikit tentang oven Getra, oven yang biasa saya pakai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik tombol like dulu dong teman-teman, dan juga tombol subscribe-nya. Oke, nah ini oven Getra. Jadi oven Getra ini oven Getra yang paling kecil ya. Ovennya ini tipenya RFL 11SS kalau nggak salah. Itu waktu belinya sekitar 3 tahun yang lalu teman-temannya, udah cukup lama, dan ini cukup awet ovennya teman-teman. Jadi semua baking saya pakai di oven ini ya. Saya mulai pakai dari untuk roti, untuk cake, untuk juga snack ya, kayak makaroni, kayak clapperton gitu juga saya pakai di oven ini. Selain itu juga quick ring juga saya pakai di oven ini ya. Nah ini hasilnya berbagai macam baking yang saya sudah praktekkan, dan jika saya sudah share videonya saya menggunakan oven Getra ini teman-teman. Oke, jadi banyak sekali pertanyaan ke saya, itu oven Getranya itu pakai listrik atau pakai gas. Nah untuk oven ini teman-teman ya, mungkin banyak juga teman-teman yang kaget. Jadi untuk yang masih awam sama oven ya, seperti saya dulu juga agak kaget karena ini ovennya ternyata menggunakan gas dan juga tenaga listrik teman-teman. Nah bingung kan ya, kalau biasanya kita taunya oven gas saja, dan oven listrik ya oven listrik saja, tetapi ini keduanya harus menggunakan. Jadi untuk listrik itu hanya digunakan untuk timer suhunya saja, dan juga lampu ya, itu menggunakan listrik teman-teman. Dan pengapian total menggunakan gas LPG, jadi lebih hemat ya teman-teman ya. Kalau kita mau baking, mau buka usaha, lebih hemat karena tidak menggunakan listrik yang besar tentunya. Jadi oven Getra yang saya punya ini yang namanya oven Getra 1 dex teman-teman ya, atau 1 tingkat. Nah ini juga yang paling kecil, muat juga 1 tray. 1 tray itu maksudnya 1 nampan ya. Jadi nampannya dapat dari Getra ini ukuran 40 x 60 cm teman-teman ya. Jadi muat 1 loyang yang gede gitu. Kalau misalnya mau 2 loyang berarti ukuran 20 x 30 ke belakang, 20 nya di depan gitu. Nah kalau misalnya kalian mau buat kue basah juga bisa muat langsung 4 loyang teman-teman, bisa masuk di dalamnya. Nah di sini pengaturan suhu, nah seperti ini ya teman-teman ya, kita hidupin semua. Itu ada lightning, ada power, jadi kita hidupin powernya dulu. Setelah power lalu kita hidupin lampunya, jadi kita nggak perlu lagi pakai senter mau ngelihat kue kita itu udah coklat atau belum ya, atau kue sus kan nggak boleh tuh dibuka-buka, jadi kita intip saja. Nah dengan ada lampu sehingga kuenya nanti lebih kelihatan. Kalau udah brown berarti udah mau mateng ya gitu. Nah itu api atasnya warnanya biru sekali ya. Nah di bawahnya ada pelapis lagi, ada plat lagi, sehingga kalau kita buat kue agak lama coklatnya. Nah ini ada tuas. Tuas ini banyak juga yang nanya. Jadi tuas ini adalah untuk membuat sirkulasi di dalam oven. Kalau terlalu panas dibuka tuasnya, nanti udaranya agak berkurang panasnya ya, uapnya. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan kue kering teman-teman, sehingga kue keringnya lebih crunchy ya. Nah begitu penjelasan yang saya dapat dari toko ovennya sendiri. Sedangkan kalau misalnya tuasnya enggak dibuka, tuasnya tetap ditutup juga enggak apa-apa, enggak masalah ya teman-teman ya. Kalau ditutup dia lebih cepat coklat karena di dalam ruangan ovennya itu suhunya tetap stabil panasnya ya. Nah jadi oven ini sendiri bisa digunakan dengan voltase 220 sampai 240 voltase ya. Nah bahan bakar yang digunakan ini, bahan bakarnya seluruhnya kita menggunakan gas LPG, sedangkan daya listrik hanya untuk timer dan juga suhu ya, juga lampunya. Nah terus untuk temperaturnya, suhunya mulai dari 0 derajat sampai 300 derajat Celcius teman-teman. Nah sedangkan untuk material luarnya ini dan juga dalam itu full semuanya dari stainless steel, sehingga bagian luarnya ini tidak panas sama sekali ya, cuman anget-anget gitu aja.
Jadi nggak berbahaya kalau kita ada anak kecil yang kesenggol di ovennya gitu. Nah, untuk beratnya ini lumayan berat banget teman-teman ya. Ini total berat ovennya walaupun kecil seperti ini beratnya sampai 67 kg loh teman-teman ya. Jadi pas datang dulu dia di packing pakai packing kayu gitu ya, dibawa sama ekspedisi. Jadi yang mindahin itu harus orang 2 sampai orang 3 gitu baru bisa terangkat ya. Oke, nah ini sudah suhunya, kita masukkan ke suhu 150 derajat ya, karena untuk kue kering saya pakai suhu segitu. Lalu timernya saya pakai timernya selama 40 menit maksud saya. Jadi timer ini fungsinya sebenarnya bukan waktu yang pas ya, jadi kita hanya untuk mengingatkan kurang lebih kita baking jangan sampai kelupaan, karena kalau nggak ada timer biasanya kita kelupaan. Nah, sedangkan di oven ini teman-teman keuntungannya kalau timer kita udah berbunyi ya, nah itu nanti otomatis apinya akan mati sendiri teman-teman, sehingga kalau misal kita lagi sibuk nih, timer kita udah bunyi, nah nggak usah ragu, jadi nggak usah takut gitu ya, oh ya nanti kue kita gosong gitu, nggak usah, jadi nggak usah ragu gitu. Begitu timer bunyi otomatis pengapian akan mati sendiri teman-teman, sehingga kue kita nggak akan gosong ya. Nah, ini udah bunyi timernya ya, itu udah tandanya alarmnya udah habis ya. Jadi timernya udah habis, sudah berbunyi, berarti api di bagian dalamnya, api atas juga api bawah akan otomatis mati sendiri. Oke, kita lihat ya bagian dalamnya gimana apinya, apakah masih hidup ataukah udah mati. Nah, tuh nggak ada apinya lagi ya teman-teman ya. Jadi kue kita aman. Well, teman-teman, segini dulu ya informasi tentang oven Getra yang sudah saya pakai kurang lebih 3 tahun ini. Semoga informasi sedikit ini bisa membantu kalian untuk memilih oven. Oh iya, ini harganya saya beli 5,6 juta rupiah teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.